Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsifah Nasir S dengan NIM 21650072. Saya dari kelas B. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang modus-modus kejahatan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK telah membawa dampak positif bagi banyak aspek kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, kemajuan TIK juga membuka peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kriminal dengan cara yang lebih canggih dan kompleks. Kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan TIK disebut sebagai kejahatan teknik informasi dan komunikasi atau kejahatan cyber. Berikut beberapa modus-modus kejahatan teknik informasi dan komunikasi yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu ada phishing. Phishing adalah salah satu modus kejahatan teknik informasi dan komunikasi yang paling umum dan telah ada selama bertahun-tahun. Para pelaku phishing mencoba untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi dan kartu kredit atau informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui pesan email, pesan instan, atau situs web palsu. Mereka sering menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk memancing korban agar memberikan informasi secara sukarela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya dari kelas B dengan NIM 216500077. Pada video ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan apa itu malware dan ransomware. Malware adalah singkatan dari molecular software atau perangkat lunak berbahaya. Ini termasuk virus, worm, trojan, ransomware, dan sejenisnya. Malware merusak atau mengambil alih data sistem komputer tanpa izin pengguna dengan tujuan mencuri informasi, mengacak data, atau merusak infrastruktur TIK. Jenis-jenisnya ada berupa virus, worm, trojan, botnet, malware, adware, dan spyware. Terus tips-tipsnya untuk terlindungi dari malware. Pertama, penting menggunakan perangkat lunak keamanan yang terbaru. Kedua, menghindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan dalam email atau pesan. Ketiga, secara teratur memperbarui sistem dari perangkat lunak. Keempat, berhati-hati mengunduh dan menginstal aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Dan terakhir, melakukan backup secara teratur. Kemudian ada ransomware. Ransomware adalah bentuk malware yang berfokus pada penculikan data. Para pelaku menginskripsikan data korban dan kemudian menuntut tebusan dalam bentuk uang agar data tersebut dapat dikembalikan. Kejahatan ini telah menyebabkan kerugian yang besar bagi individu dan organisasi, termasuk rumah sakit, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Cara kerja ransomware yaitu pertama dia menginfeksi file korban, lalu file korban tersebut akan terinskripsi. Kemudian hasil inskripsinya itu dia akan meminta tebusan kepada korban. Lalu jika korban membayar, dia akan mengembalikan file-file yang telah diinskripsi tadi. Terus bagaimana tipsnya agar terlindungi dari ransomware? Pertama itu harus menggunakan perangkat lunak keamanan terkini atau yang terbaru. Kemudian menghindari mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Dan terakhir itu secara teratur mencadangkan data yang ada pada filenya. Oke. Demikian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke materi kepada teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Adil Masabilah, dengan NIM 2165008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang social engineering. Social engineering adalah taktik manipulatif yang digunakan oleh penipu atau peretas untuk manipulasi orang agar mengungkapkan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan penipu tersebut. Terdapat beberapa jenis social engineering. Yang pertama ada phishing, kemudian ada pretexting, ketiga adalah phishing, keempat adalah quizzes dan survei online, yang kelima adalah shoulder surfing dan
Tech Support Scam. Pertama adalah phishing. Phishing adalah penipu mengirim email palsu yang menyamar sebagai pesan dari perusahaan, bank, atau institusi lainnya. Email tersebut nantinya akan digunakan sebagai celah untuk masuk ke dalam sistem informasi dalam sistem perangkat lunak si pengguna. Kemudian ada pretexting. Penipu menceritakan cerita palsu atau dalih untuk meyakinkan orang mereka hak untuk mendapatkan informasi yang sehingga si pelaku atau si user memberikan informasi sensitif pada pelaku. Yang ketiga adalah baiting. Baiting adalah penipu meninggalkan perangkat atau media yang menarik seperti USB, drive, atau CD. Kemudian berharap didapatkan oleh orang dan masukkan ke dalam perangkat mereka yang di dalamnya sudah terdapat malware. Kemudian yang keempat adalah quizzes dan survei online. Nah, pada bagian ini penipu dapat menggunakan menarik membuka pribadi data seseorang. Informasi ini dapat digunakan untuk tujuan jahat. Yang kelima adalah shoulder surfing, atau penipu secara fisik mengamati seseorang ketika mereka memasukkan kata sandi atau informasi sensitif lainnya. Dan yang terakhir adalah text support scam, yakni penipu berpura-pura menjadi petugas dukungan teknis dari perusahaan terkenal. Kemudian mereka akan berusaha untuk mengelabui korban, memberikan akses ke komputer mereka, dan menginstal perangkat lunak jahat dari masalah yang ada. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrianti dengan NIM 216500882. Baik, langsung saja saya melanjutkan materi dari teman saya mengenai modus-modus kejahatan teknologi informasi dan komunikasi. Modus yang keenam yaitu Man in the Middle atau MITM. Serangan MITM melibatkan intersepsi komunikasi antara dua pihak yang seharusnya saling berkomunikasi secara aman. Penyerang menyisipkan diri di antara koneksi komunikasi untuk mencuri data yang sedang ditransmisikan atau bahkan dapat mengubah pesan sebelum sampai ke tujuannya. Kenalkan, nama saya Nurfida Ain dengan NIM 216500884 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fake identity dan menjelaskan kesimpulan dari materi modus-modus kejahatan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, apa sih yang dimaksud fake identity atau identitas palsu? Fake identity atau identitas palsu biasa juga kita sebut dengan pencurian identitas, yang merupakan modus kejahatan teknologi informasi komunikasi di mana pelaku mencuri identitas seseorang atau menciptakan identitas palsu untuk melakukan kegiatan kriminal. Pemalsuan identitas merupakan tindakan pidana berupa pemalsuan identitas diri atau badan yang meliputi nama palsu, alamat palsu, jabatan palsu, dan identitas lainnya, dengan tujuan agar korban percaya seolah-olah identitas tersebut benar. Nah, identitas ini kemudian dapat digunakan untuk mendapatkan akses ilegal ke akun atau melakukan tindakan kriminal lainnya atas nama korban. Nah, fake identity ini diatur dalam KUHP pasal 378, di mana pasalnya berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jangan sampai kita melakukan fake identity atau menggunakan identitas orang lain untuk melakukan kejahatan kriminal ya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi modus-modus kejahatan teknologi informasi komunikasi ini, di mana kejahatan teknologi informasi komunikasi memiliki berbagai macam modus yang terus berkembang seiring perkembangan kemajuan teknologi. Untuk melindungi diri dari ancaman ini, penting bagi setiap individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber, mengikuti praktik keamanan yang tepat, dan menggunakan solusi keamanan teknologi informasi komunikasi yang handal. Selain itu, pemerintah, industri, dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan keamanan cyber yang semakin kompleks ini.